Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Biidznillah, pada hari ini insyaallah kita masuk di silsilah tauhid yang keempat dari kurikulum kita di tahun pertama, yaitu kitab yang diberi judul dengan Sittatu Mawadi' Minas Sirah. Jadi ada 6 tempat dari perjalanan Nabi SAW yang kita bisa mengambil pelajaran pada tempat-tempat tersebut berkenaan tentang akidah dan tauhid. Berkenaan tentang akidah dan tauhid. Iya. Jadi sirah Nabi SAW itu banyak, beberapa tempat. Namun 6 ini bukan pengkhususan ya, tapi disebutkan bagaimana dalam 6 sirah ini itu ada 5 yang berkaitan dengan Nabi SAW sendiri, masa hidupnya. Kemudian satunya ini berkaitan tentang permasalahan murtad setelah wafatnya Nabi SAW. Dan 6 ini semuanya berkaitan tentang bagaimana kita mengambil pelajaran pada permasalahan akidah dan tauhid. Akidah dan tauhid. Jadi mempelajari sirah, terkhusus sirah Nabi SAW itu memiliki banyak faedah. Memiliki banyak faedah. Dan mempelajari dari sirah terkhusus pada zaman seperti ini, belakangan seperti ini, itu sangat penting. Itu sangat penting untuk kita mempelajarinya. Di antara hal yang mementingkan seorang mempelajari dari sirah Nabi SAW, terus pada zaman-zaman, waktu-waktu yang belakangan ini, agar supaya kita mengenal kembali agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Itu dari faedah mempelajari sirah Nabi SAW. Yang paling pentingnya adalah kita mengenal agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Bagaimana dakwah beliau mengajak kepada Islam, penjagaan beliau terhadap tauhid dari awal diangkat sebagai Nabi dan Rasul sampai meninggalnya Nabi SAW. Bagaimana beliau berdakwah dan bagaimana beliau menjaga tauhid ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah agar kita tahu siapa Nabi kita Muhammad SAW tersebut. Siapa Nabi Muhammad itu? Kalau kita belajar sirahnya, kita tahu bagaimana siapa beliau. Karena ketika kita kembali ke alam akhirat, baru kita masuk di kubur, kita sudah ditanya dengan 3 pertanyaan, ya kan? Salah satunya
Jadi ditanya, "Wa man nabiyyuk?" Siapa nabimu? Bagaimana kita bisa jawab? Kita tidak tahu nabi kita siapa. Apa dakwanya? Apa kewajiban kita? Bagaimana kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya, adab kita terhadap beliau bagaimana? Bagaimana kedudukannya di sisi Allah? Kita tidak bisa tahu kalau kita tidak mempelajari. Ini baru di kuburan. Nanti ketika sampai di akhirat lagi pada hari kiamat ditanya lagi kita. Iya. Bagaimana kita menjawab dakwanya Nabi kita Muhammad SAW, bahkan dakwah para rasul. Dakwah para rasul. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa yawma yunadi fa yaqulu madza ajibtumul mursalin." Di mana Allah Subhanahu wa taala akan memanggil, bertanya kepada kita, bagaimana kalian jawab para rasul yang diutus kepada kalian? Bagaimana kalian jawab dakwanya? Iya. Bagaimana kita bisa menjawab? Kita tidak tahu. Jadi perkara yang penting kita mempelajari apa? Sirah dengan dua hal ini. Jadi dalam sirah Nabi SAW ada yang wajib kita ketahui. Tidak semuanya wajib kita ketahui, tapi ada perkara yang wajib. Seperti yang kita sebutkan tadi. Kita harus tahu Nabi SAW bagaimana dakwanya, apa agamanya yang dibawa, bagaimana ajarannya, ya, bagaimana kita mengimani, bagaimana kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan kita ditanya nanti ketika kita kembali ke alam akhirat, mulai dari kuburan, dari kubur sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat nanti. Dan ini akan nanti kita dapati di pelajaran Al-Usul As-Salasah. Tiga pokok yang kita ditanyai nanti pada kuburan nanti. Salah satunya akan dibahas tentang ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala rahimahullah ta'ala. Kita masuk ya. Untuk menghabiskan waktu. Ini tidak kedengaran kalau saya tidak tindis. Kedengaran? Hah? Tidak. Kedengaran tapi tidak jelas. Yang belakang jelas. Kurang jelas. Bagian sana? Jelas ya? Bagian sana? Hah? Apa? Kurang jelas. Kalau saya tulis begini jelas. Saya tidak mau angkat suara. Saya masih ada 2 pelajaran setelahnya. Nanti kau duluan. Baik. Qala rahimahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi beliau membuka kitabnya dengan basmalah. Dan ini sudah berlalu bersama kita, sudah 3 kali ya. Ini yang keempat kalinya. Jadi harus mungkin. Kalau ditanya kenapa penulis buku itu memulai kitabnya dengan basmalah, langsung dengan beberapa hal. Pertama, mengikuti Al-Quran. Yang kedua, mengikuti sunnah Nabi. Ketiga, mengikuti kebiasaan dari para as-salaf, dari orang-orang yang menulis buku. Gitu. Maksudnya juga untuk meminta berkah dan juga berminta tolong dari apa yang akan dilakukan.
makanya dimulai dengan basmalah. Itu sudah harus mungkin. Jadi setiap kali antum baca buku awal bismillah begitu. Kata beliau, waqala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Ini diletakkan oleh yang menukil dari ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi ini kitab kembali ya, bukan itu diambil dari kitab yang panjang dari Musannif rahimahullah, Ad-Durrus Tsaniyah. Diambil kemudian diselipkan, dijadikan sebuah risalah ringkas dengan maudhu yang jelas, diberi judul pembahasan yang jelas apa yang dibahas dalam kitab tersebut. Iya, seperti itu. Jadi banyak-banyak risalahnya itu diambil oleh muridnya, kemudian dijadikan satu risalah yang ringkas. Iya. Karena kalau mau dibaca Durrus Tsaniyah itu lebar sekali, berjilid-jilid. Kita tidak tahu pembahasan apa ini, makanya dibuat risalah-risalah seperti itu, ya, untuk memudahkan kita. Jadi banyak ya, banyak. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تأمل رحمه الله. Perhatikan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati. Ini kebaikan dari musannif, mendoakan siapa yang membaca dari kitabnya. Dan ini doa umum ya untuk siapa yang berada di atas sunnah, siapa yang berada di atas jalan yang benar. Tapi pengkhususan untuk seorang yang membaca dari kitab ini, pelajarinya, ya, untuk mengenal agamanya. Qala ta'ammal rahimahullah sittata mawadi'a min as-sirah. Jadi sebutkan apa? Perhatikan dari 6 tempat dari perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sebutkan ya bahwasanya sirah Nabi SAW itu banyak, ya. Tapi 6 ini diambil untuk bagaimana kita mengenal tauhid dan kesyirikan. Jadi pelajaran bisa kita ambil dari 6 ini, bagaimana kita mengetahui tauhid dan kesyirikan. Bagaimana kita mengambil pelajaran tentang akidah dan tauhid. Bukan sekedar kita tahu ya dari muamalah-muamalah yang lain, tidak. Fokus kita di sini adalah bagaimana kita bisa memetik pelajaran yang berkaitan tentang akidah dan tauhid yang diambil dari pelajaran Nabi SAW, dari perjalanan Nabi SAW. Kata beliau, wafhamha fahman jayyidan hasanan, dan pahami 6 tempat ini dengan pemahaman yang baik. Iya. Jadi ketika kita sebutkan 6 sirah, kata beliau perhatikan dan pahami dari 6 tersebut. Alasannya, faedahnya, kata beliau, la'alla Allah an yufhimaka din al-anbiya litattabi'aha situ huwa ya. Iya. Situ ha. Kembali ke din ya, jelas. Litattabi'ahu wa din al-musyrikin litatrukahu. Jadi ini juga pokok yang paling penting kita mempelajari sirah Nabi SAW. 2 hal ini, selain yang kita sebutkan tadi, adalah ketika kita mempelajari sirah Nabi SAW, terkhusus 6 tempat ini, itu dengan pemahaman, kita mempelajari, memperhatikan dengan memahami, dengan pemahaman yang bagus, agar supaya semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kita terhadap agama para nabi. Bagaimana kita mengenal agama para nabi, kemudian
supaya kita mengikuti agama tersebut. Supaya kita mengikuti agama tersebut. Kemudian kita juga memahami agama para kaum musyrikin untuk kita tinggalkan. Jadi kita mau mengenal agama Nabi supaya untuk kita ikuti. Dan kita mengenal agama kaum musyrikin, bagaimana agamanya, keyakinannya, untuk kita apa? Tinggalkan. Untuk kita tinggalkan. Jadi ini faedah yang diinginkan oleh musannif dalam pembahasan 6 tempat pada perjalanan Nabi SAW ini, yaitu supaya kita memahami agama para Nabi dan kita mengikuti agama tersebut, dan kita juga mengenal agama kaum musyrikin supaya kita meninggalkan agama tersebut. Ini semakna dengan pembahasan 4 poin yang kita sudah ambil di kitab yang pertama, di Al-Qaidul Arba. Makanya disebut nama Al-Qaidul Arba itu, sebagian menamakan Al-Qaidul Arba fi ma'rifati at-tauhid wa syirk. Al-Qaidul Arba fi ma'rifati asy-syirk wa tauhid, begitu. Jadi 4 kaidah yang membantu kita untuk memahami kesyirikan dan tauhid. Sama juga dengan 6 tempat ini, supaya kita tahu tauhid, agama yang dibawa Nabi SAW, dan kesyirikan yang menjadi agama kaum musyrikin. Jadi sama. Seperti itu. Kalau orang yang paham dengan tauhid, itu bisa mengambil pelajaran tauhid di tempat mana saja, di bidang ilmu mana saja, mau di bidang ilmu sirah, bidang fikih, apalagi dari bacaan Al-Qur'annya, hadis-hadisnya Nabi SAW. Kalau orang paham tauhid, bisa dia mengambil pelajaran tauhid, dan itu yang paling penting. Bukan hanya sekedar kita paham, kita tahu istinbat dan seterusnya, kita melupakan apa? Perkara yang bisa menambah dan menyempurnakan tauhid kita melalui ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita baca. Di sini musannif mengambil pelajaran tauhid dari 6 tempat perjalanan Nabi SAW. Bagaimana bisa memetik pelajaran tentang tauhid yang bisa menambahkan kesempurnaan tauhid, bisa menyempurnakan apa? Tauhid. Jadi ini maksudnya, supaya kita bisa mengenal, memahami agama para nabi dengan maksud kita mengikutinya, bukan sekedar memahami saja, mengetahui saja. Dan supaya kita juga mengenal, memahami agama kaum musyrikin supaya kita tinggalkan. Jadi kita mempelajari tentang kesyirikan bukan untuk apa? Kita ikuti. Namun kita khawatir kalau kita tidak tahu, kita tak jatuh di mana? Kesyirikan tersebut. Nah, ini sama dengan ucapan syair, "Araftu asy-syarr la lisyarr, lakin li tawaqqihi. Man lam ya'rif asy-syarr waqa'a fihi." Ya jelas. Saya mengenal kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan. Tetapi saya mengenal kejelekan supaya saya hindari, supaya saya tidak jatuh dalam kejelekan tersebut. Saya sudah tahu ini haram, maka saya hindari supaya tidak jatuh dalam keharaman. Saya tahu ini bukan haknya, maka jangan diambil haknya. Saya tahu ini kezaliman, maka jangan dilakukan. Seperti itu. Jadi kita mempelajari kejelekan bukan untuk kita melakukan. Oleh karena itu, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, "An-nasu yas'aluna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil khair." Manusia selalu banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Iya kan? Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilni al-jannah. Kabarkan kepada aku amalan yang memasukkan saya ke dalam surga. Ya Rasulullah, ayu amal ahabbu ila Allah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Namun kata Hudzaifah bin Yaman, wa amma ana sa'altuhu 'an asy-syarr. Saya bertanya kepada Nabi SAW tentang kejelekan, mukhafatan an aqwa fihi. Tapi saya bertanya karena saya takut saya jatuh dalam dosa, saya dapat kejelekan, saya tidak tahu bahwa itu adalah kejelekan. Jadi pentingnya pelajari tauhid dan mempelajari kesyirikan supaya kita tahu bahayanya. Bagaimana ancaman Allah terhadap pelaku kesyirikan, bagaimana bahayanya kesyirikan itu, supaya kita hindari,
supaya kita takut terhadap kesyirikan. Akan datang nanti pembahasan tentang al-khauf minasyirik di kitab at-tauhid. Al-khauf minasyirik, dan ini bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah takut kepada kesyirikan. Takut jatuh dalam kesyirikan. Kata beliau, fa inna aktsar man yad'i din, karena alasan yang lain juga bahwasanya karena kebanyakan siapa yang mengaku dia adalah orang yang beragama, wa yu'addu minal muwahhidin, dan dia dianggap dihitung sebagai orang yang bertauhid. Jadi bagaimana supaya kita memahami tauhid, agama para nabi, dan memahami agama kaum musyrikin supaya kita jauh darinya, tinggalkan. Karena banyak orang yang mengaku dia beragama dan mengaku dia orang bertauhid. Perhatikan, bahkan ada yang mengaku dia dari ahlul ilm, dari ulama. Kata beliau, la yafhamu ma'na hadhihi sittah kama yanbaghi, dan dia tidak paham 6 tempat ini sebagaimana pemahaman yang semestinya yang berkaitan tentang akidah dan tauhid. Dia tidak paham maksudnya, dia tidak paham hakikatnya yang dia berhubungan dengan pemahaman akidah dan tauhid. Atau pemahaman dalam mengenal tauhid dan kesyirikan. Jadi ini perlu, karena ada orang mengaku dia beragama, mengaku orang bertauhid, tapi dia tidak paham apa yang diinginkan dari 6 tempat ini yang membahas tentang pemahaman dari akidah dan tauhid. Baik. Mungkin bisa kita ambil satu soalnya. Ada 6 ini. Kalau bisa kita ambil satu hari, berarti kita ada 6 pertemuan. Baik. Qala rahimahullah ta'ala al-mawdi'ul awwal fi kisah nuzuli al-wahyi. Yang pertama adalah kisah turunnya wahyu. Wa fiha anna awwal ayatin arsalahu Allah biha ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Itu lengkap. Itu dilengkapi nanti ya. Karena situ ada faedah bagus. Penafsiran dari surah Al-Mudaththir ini. Kata beliau, tempat yang pertama jadi sirah Nabi SAW, kita memetik faedah tentang pengenalan atau pengetahuan kita terhadap tauhid dan kesyirikan. Jadi mengetahui tauhid kesyirikan maksudnya mengetahui bagaimana pentingnya tauhid, bagaimana keutamaannya tauhid, bagaimana agungnya dakwah tauhid itu. Mengenal kesyirikan, bagaimana bahayanya kesyirikan, bagaimana ancaman Allah terhadap pelaku kesyirikan. Seperti itu. Bukan sekedar tahu saja. Tapi bagaimana kita tahu pembahasan tauhid. Dan itu insyaallah lebih lebar lagi di kitab tauhid. Nah, itu penting sekali untuk kita pelajari. Kalau bisa kita pelajari tahun ini, kita usahakan insyaallah. Qala al-mawdi'ul awwal kisah nuzul wahyi. Kisah turunnya wahyi. Kisah ini datang di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha. Di situ ada kisah hadis yang panjang menjelaskan tentang awal kali turunnya wahyu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di awal-awal ketika mau turun wahyu, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis itu diberikan kecintaan untuk menyendiri. Maka dia pun menyendiri di Gua Hira. Di situ dia bertahanus, beribadah. Kemudian sesekali dia kembali ke Khadijah radhiyallahu taala anha, istrinya, mengambil bekal, kemudian kembali ke Gua Hira tersebut untuk menyendiri beribadah. Tidak lama berselang datanglah Jibril alaihissalam kepada Nabi SAW. Kemudian datang kepada Nabi
kemudian menyuruh untuk membaca Iqra. Kemudian kata Nabi, wa ma ana biqari, ma ana biqari, saya bukan pembaca. Kemudian setelah itu Nabi SAW didekap oleh Jibril sampai sesak. Kemudian dilepaskan. Setelah itu sebutkan lagi Iqra. Kemudian kata Nabi, ma ana biqari, 3 kali. Setelah itu didekap lagi, disuruh lagi. Kemudian setelah itu kata Nabi, ma ana biqari. Kemudian setelah itu kata Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Turunlah ayat ini. Yang dikenal dengan ayat pertama yang menjadi Nabi SAW diangkat menjadi Nabi. Ya, ini disebutkan oleh Musannif sendiri di usul salah nanti, yaitu Nubi'ah Iqra, diangkat menjadi Nabi dengan turunnya apa? Surah Al-Alaq ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Tatkala turun disebutkan, kemudian Nabi SAW kembali ke Khadijah dalam keadaan ada gemetar, takut. Kemudian berkata kepada istrinya Khadijah, zammiluni zammiluni, dekap saya, selimuti saya. Ya, karena rasa ada gemetarnya. Setelah itu terputus dan turun lagi wahyu. Disebutkan Ibnu Hajar, bukan terputus wahyu, bukan berarti Jibril tidak turun. Iya, Jibril turun. Dan hikmah terputusnya wahyu, ya, ini ada perselisihan berapa jarak waktunya. Tapi hikmahnya itu ada 2. Pertama, sampai hilang rasa takutnya Nabi SAW ketika didatangi oleh Jibril alaihissalam di awal kali. Yang kedua, supaya tumbuh rasa rindunya kepada mendengar wahyu, karena mendengar wahyu itu memiliki ladzat. Iya, mendengar Al-Quran, ya, ada halawah bagi orang-orang yang beriman, itu dia rasakan. Makanya dia senang kalau baca Al-Quran, dia senang. Iya, sebagaimana orang yang ditutup hatinya dengan Al-Quran itu senang dengan musik. Iya, seakan-akan bertambah semangatnya kalau dengar musik. Iya, itu yang tertutup hatinya. Orang yang terbuka, ya, hatinya dipenuhi dengan keimanan, maka mendengar Al-Quran bertambah dan merasakan kelezatan. Jadi situ 2 hikmah. Pertama, sampai hilang apa? Rasa kagetnya, gemetarnya, takutnya tak kali datang oleh Jibril. Kemudian setelah itu, yang kedua adalah sampai akhirnya Nabi SAW rindu dengan mendengarkan wahyu dari Jibril. Ya, dibawa oleh Jibril kepadanya. Iya, karena mendengar wahyu Al-Quran itu ada lezat, halawah. Iya, kelezatan, rasa manis, ya, yang didengar, kenyamanan. Kemudian dalam riwayat setelah itu terputus wahyu, Nabi SAW berjalan, ya, beberapa waktu terputusnya wahyu. Ini disebut apa? Fatratul wahyi. Jarak antara wahyu yang pertama Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dengan ayat yang kedua ini, iya, di surah Al-Mudaththir. Jadi dalam kisahnya terputus, ya kan? Kata beliau, wa fiha, dan dalam kisah itu keseluruhan, ya, bukan hanya ada dalam hadis Aisyah. Anna awwala ayatin arsalahu Allah biha, jadi dia awal ayat yang Allah utus dengannya, Rasulullah SAW utus sebagai Rasul dengannya, itu adalah ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa rabbika fasbir. Dengan ayat ini Nabi SAW diangkat menjadi Rasul. Jadi ini kisahnya disebutkan. Tatkala Nabi SAW berjalan, iya, kemudian dia mendengar suara, namun tidak melihat ke depan ke belakang. Kemudian tatkala dia angkat kepalanya, dia melihat, disebutkan di situ, saya melihat yang datang kepada saya di wahyu membawa wahyu tersebut. Siapa itu? Jibril duduk di atas pertengahan antara langit dan bumi, duduk di atas kursinya. Iya. Kemudian tumbuh lagi rasa takutnya Nabi SAW, gemetarnya. Iya, yang sebelumnya takut, ya,
yang tak kala dia pulang dari Wahiro, kemudian merasa bahwasanya dia akan celaka, kemudian diberi semangat oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, la yahzikallahu abada. Allah tidak akan merendahkanmu selamanya. Perhatikan ini, kalau memiliki istri seperti ini, dia semangat di dalam ibadah. Kemudian Khadijah radhiyallahu taala memberi semangat dengan menyebutkan Allah tidak akan merendahkanmu sama sekali, menghinakanmu sama sekali. Kemudian disebutkan kebaikan-kebaikan ini. Kamu ini orang menyambung silaturahmi, orang baik. Maka tenang. Setelah itu diturun ayat yang kedua ini. Sama lagi. Ya. Sekali melihat dia kaget. Kemudian kembali kepada Aisyah atau kepada Khadijah, dia katakan dasiruni atau zammiluni semua saya. Iya, turunnya ayat yang Al-Mudaththir ini. Tak kala dia diselimuti, maka turun. Kata Allah, disebutkanlah ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut. Di sinilah dia diangkat sebagai rasul. Di sinilah diperintah untuk berdakwah. Qum fa'anzir, bangun, bangkit dari selimutmu itu. Fa'anzir, kemudian beri peringatan. Beri peringatan. Jadi turunlah ayat ini. Ya, kita tafsirkan sedikit mengenai ayat ini. Kalau selesai insyaallah. Kalau sudah selesai kita lanjutkan nanti di berikutnya. Kata beliau, wa fiha anna awal ayatin arsalahu Allah biha. Jadi ini awal ayat. Yang mana awal ayat turun? Al-Alaq atau Al-Mudaththir? Terus? Berarti rinciannya awal ayat turun diangkat Nabi SAW Muhammad sebagai Nabi itu surah Al-Alaq. Ayat pertama kali setelah fatrah wahyu yang dengannya diutus Nabi SAW sebagai Rasul itu gitu. Ya, disebutkan kalau ada yang mengatakan juga awal ayat turun itu surah Al-Fatihah. Ada yang menyebutkan surah Al-Fatihah tapi bitamamiha, dengan sempurna turun itu yang pertama kali adalah surah Al-Fatihah. Ya. Jadi kalau ada disebutkan ayat yang pertama kali turun surah Al-Fatihah. Kalau dari dua pembagian ini, itu tidak. Karena yang pertama kali turun secara mutlak itu surah Al-Alaq, yang dengannya Nabi SAW diangkat menjadi Nabi. Kemudian awal ayat yang pertama kali turun setelah fatrah Al-Wahy, yang dengannya Nabi SAW diangkat sebagai Rasul itu Mudaththir. Ya, Al-Mudaththir. وفيها أن أول آية أرسله الله بها يا أيها المدثر قم فأنذر. Wahai orang-orang, wahai yang berselimut. Ya, Nabi SAW ya, kala dikisahkan, sebutkan tadi dia kembali kepada Khadijah, kemudian dia mengatakan zammiluni atau dasiruni, selimuti saya. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Iya, bangun, tegak, berdiri, fa'anzir. Iya, beri peringatan kepada manusia dari kesyirikan. Iya. Dan peringatkan agar mereka takut dari kesyirikan tersebut. Ini maknanya. Iya. Ini ditafsirkan ya. Mana dari qum fa'anzir. Tegaklah, bangunlah dari selimutmu itu. Kemudian anzir, fa'anzir, beri peringatan terhadap kaummu yang kau diutus kepadanya. Iya. Perintah untuk apa? Untuk memperingati dari kesyirikan, melarang dari kesyirikan dan memperingati dari bahayanya kesyirikan. Iya. Kata beliau, kata Allah SWT selanjutnya, wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu fakabbir, yaitu agungkan Rabbmu dari apa yang dikatakan oleh penyembah-penyembah patung. Agungkan Rabbmu. Iya. Dari apa yang disebutkan, apa yang dikatakan oleh penyembah-penyembah patung. Iya. Wa thiyabaka fatahhir,
Dan pakaianmu sucikanlah. Sucikanlah pakaianmu. Ini banyak maknanya ya, disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah banyak sekali dalam tafsirnya. Ya. Namun makna tersebut tidak ada yang bertentangan. Semuanya cocok dimanakan dengan ayat ini. Wa thiyabaka fatahhir. Di antara maknanya, di antara makna dari wa thiyabaka fatahhir, sebagaimana disebutkan oleh Mujahid rahimahullah, as-thiyab di situ yaitu jiwa. Jiwa. Berarti wa nafsaka fatahhir. Sucikan jiwamu dari kesyirikan. Iya, sucikan jiwamu dari kesyirikan, dari dosa, dari maksiat. Itu maknanya. Iya. Makna yang lain, wa thiyabaka fatahhir, yaitu ikhlaskan amalanmu dari kesyirikan. Itu makna lain juga. Datang juga dengan makna yang lain. Ini kita sebutkan semua dan maknanya tidak ada yang bertentangan, semuanya cocok. Semuanya cocok, ya. Kita datangkan makna bentuk pengetahuan kita bagaimana Nabi SAW di awal-awal ketika diperintah untuk menyampaikan tauhid seperti ini, perintah untuk mensucikan jiwanya, iya, dari maksiat, mengikhlaskan amalannya, iya, dari kesyirikan. Di antara mananya lagi yaitu wa thiyabaka fatahhir, siap. Jangan kau pakai bajumu, jangan kau pakai pakaianmu, iya, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Salah satu mananya. Wa thiyabaka fatahhir itu jangan kamu pakai pakaianmu, iya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk bermaksiat kepada Allah. Itu salah satu maknanya. Atau siap pakaian sendiri, yaitu fatahhir, sucikan dari najis. Itu juga maknanya. Sucikan pakaianmu, pakaian kita pakaian begini. Sucikan dari mana? Dari najis. Sucikan dari najis. Kalau ditafsirkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seperti disebutkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yaitu wa thiyabaka fatahhir, yaitu akhlakmu perbaiki. Iya. Wa khuluqaka fahassin. Dan akhlakmu perindah, perbaiki. Ini semua masuk makna dari wa thiyabaka fatahhir. Kemudian kata beliau warujza fahjur. Warujza fahjur. Ar-rujz, iya, banyak memaknai. Ada yang memanakan patung, berhala-berhala. Ada yang memanakan maksiat. Ada yang memanakan dosa. Ada yang memanakan kesyirikan. Ada yang memanakan azab. Kalau dimanakan azab berarti sebab yang mendatangkan azab, begitu. Sebab yang mendatangkan azab. Jadi kalau warujza fahjur, fahjur itu artinya utruk, tinggalkan. Ya, tinggalkan azab. Apa maksudnya tinggalkan azab? Tinggalkan amalan yang menyebabkan engkau diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan tafsir yang lain terakhir adalah syaitan. Saya tafsirkan syaitan. Jadi fahjur yaitu utruk, dihajar, tinggalkan. Tinggalkan. Ya, tinggalkan berhala-berhala. Tinggalkan maksiat. Iya. Ini sebagaimana ditafsirkan oleh Abu Wahab. Tinggalkan al-izn, dosa-dosa. Tinggalkan kesyirikan. Tinggalkan azab. Tinggalkan syaitan. Ini makna dari zajar atau warujz. Wala tamnun tastakthir. Wala tamnun tastakthir.
yaitu jangan engkau memberi. Ini salah satu mananya. Jangan engkau memberi sesuatu dengan engkau memaksudkan balasan yang lebih banyak. Itu salah satunya mananya. Jangan engkau tamnun tastakthir, jangan engkau meminta memberi sesuatu dengan meniatkan peroleh balasan yang lebih banyak. Iya. Ini salah satu mananya. Di antara mananya lagi, la tamnun 'ala Allahi 'amalak fatastakthir. Iya. Jangan engkau anggap engkau banyak beramal, engkau sudah beramal kepada Allah, kemudian kau anggap amalan itu sudah banyak. Ini juga jangan. Ya, seorang itu kalau beramal jangan dihitung-hitung. Ini amalan sudah banyak. Ya. Sudah kalau ditimbang sudah 1 ton. Iya, beramal saja. Ya. Dibareng dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya. Jangan seorang beramal terhadap Allah Subhanahu wa taala kemudian karena amalannya dia sudah anggap dia banyak. Yang anggap amalannya kepada Allah itu banyak. Itu maksudnya. Makna yang lain, iya. Jangan engkau merasa lemah untuk memperbanyak amalan. Itu makna yang lain. Jangan kamu merasa lemah untuk memperbanyak amalan. Nanti kita simpulkan sedikit terakhir ya. Ini kita masuk di bahasan yang selanjutnya. Kemudian wali rabbika fasbir. Iya. Dan untuk Rabbmu fasbir, maka bersabarlah. Ini menunjukkan sabar itu adalah ibadah ya. Karena bersabar itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Wali rabbika yaitu karena Rabbmu, dengan keikhlasan terhadap Rabbmu bersabarlah. Iya. Bersabarlah untuk mengharap balasan dari Rabbmu, mengharap kebaikan dari Rabbmu. Iya. Jadi Rabbik itu banyak mananya. Di ajli Rabbik fasbir. Ada yang mengatakan wali sawabi Rabbik, karena balasan Rabbmu maka bersabarlah. Ada yang mengatakan wali wa'di Rabbik, karena janji Rabbmu bersabarlah, dan seterusnya. Iya. Jadi artinya jadikan kesabaranmu itu di atas dakwah tersebut, apa yang kau diperintah dengannya, mengharap balasan Allah SWT. Jadi bersabar itu adalah ibadah. Iya. Kalau di sini bersabar di atas apa ini? Bersabar di atas dakwah. Bersabar di atas ketaatan kepada Allah. Karena sabar itu ada 3. Ada sabar di atas ketaatan, ya. Ada sabar terhadap maksiat, menahan diri dari maksiat. Ada sabar menahan dari hal yang kita tidak senang dengannya, atau menahan diri dari, menyabarkan diri dari musibah-musibah yang menimpa kita. Itu sabar semua. Ya, sabar semuanya itu. Sabar di atas ketaatan. Dan di sini sabar di atas ketaatan. Atau sabar juga di atas gangguan mereka, karena apa namanya? Nabi SAW itu kala mendakwakan tauhid, iya, sebagaimana disebutkan ya di kisah tadi itu, saya lupa sebutkan. Bahwasanya tak kala diceritakan kepada Khadijah tentang siapa yang datang kepadanya, kemudian Khadijah membawa Rasulullah SAW kepada anak pamannya, yaitu Waraqah bin Naufal, sepupunya. Iya. Kemudian diceritakan apa yang terjadi padanya. Kemudian kata Waraqah bin Naufal, itu namus yang turun kepadamu, yang turun kepada Nabi Musa, yaitu Jibril. Nanti kamu kelak, iya, kamu akan dikeluarkan oleh kaummu. Iya? Karena sudah tercatat di kitab mereka bahwasanya akan datang Nabi SAW. Bagaimana kisahnya? Maka dia imani. Makanya dikatakan dia radhiyallahu ta'ala anhu sahabat. Walaupun dia meninggal di masa fatrah dari wahyu. Kalau saya masih hidup, kata Waraqah bin Naufal, kalau saya masih hidup,
dan kau dikeluarkan dari kaummu, dikeluarkan kaummu dari tempatmu, maka saya akan membantumu dengan nasrun mu'azzar, dengan bantuan yang sekuat tenaga. Bagaimana membantu Nabi SAW menolong dalam dakwah itu. Iya, jadi tahu dikeluarkan kaumnya dari tempatnya, ini ujian untuknya, maka disuruh untuk bersahabat dengan dakwah tersebut. Ya, dakwah tersebut. Baik, insyaallah nanti kita lanjutkan lagi tahun berikutnya untuk apa yang setelahnya ya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.